Asya Dian Sartika, saya sebagai pemimpin kelompok atau konselor. Nah, dalam video ini saya akan melakukan kegiatan PKP atau bimbingan kelompok dengan tema topik tugas. Topik tugas yaitu suatu topik permasalahan yang sudah ditentukan oleh pemimpin kelompok atau PK. Biasanya topik ini permasalahan yang lagi viral yang akan dibahas. Nah, topik permasalahan yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang bullying. Kenapa saya memilih topik tentang bullying? Karena bullying itu dari dulu sampai sekarang itu masih sering kali terjadi dan sering kali menjadi bahan pembicaraan publik. Biasanya bullying ini terjadi pada anak, remaja, bahkan sampai dewasa. Nah, bullying ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tersebut merupakan suatu tindakan negatif yang dapat mengganggu psikis maupun fisik seseorang atau korban. Ketika korban itu sering mengalami bullying, bahkan sampai setiap hari, itu dapat menyebabkan depresi, kemudian bisa merujuk kepada bunuh diri. Nah, jangan sampai nih kita sampai melakukan hal negatif tersebut. PKP ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, langsung saja mari kita simak video kegiatan PKP saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam proses bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya saya mau tanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti PKP atau bimbingan kelompok sebelumnya? Belum semua ya. Saya akan menjelaskan apa itu PKP. Jadi PKP atau bimbingan kelompok yaitu layanan yang diberikan dalam suatu kelompok untuk membantu dinamika kelompok. Tujuan untuk memberi pemahaman kepada anggota kelompok dalam permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Pelaksanaan dalam PKP ini yaitu nanti teman-teman diminta untuk memberikan pendapat atas permasalahan yang akan kita bahas nantinya, dan juga diminta memberikan solusi atas permasalahan yang akan kita bahas. Di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas, yaitu yang pertama ada asas sukarela. Teman-teman di sini datang bukan karena terpaksa ya. Yang kedua ada asas terbuka, yaitu di mana nanti teman-teman diminta untuk terbuka dan berpendapat atas permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Terus yang terakhir ada asas rahasia, di mana nanti kita itu dalam
pembubaran kelompok ini sifatnya rahasia, jadi tidak ada atau jangan ada yang bocor di dalam ruang sesi konseling nanti. Nanti di dalam proses BKP ini kita akan berikan waktu dan kita kesepakatan waktu terlebih dahulu nih, berapa waktu yang akan kita gunakan. Menit. Baik, jadi waktu yang akan kita gunakan dalam BKP ini nanti 30 menit ya. Selanjutnya kita akan perkenalan terlebih dahulu nih. Yang perkenalkan, nama saya Dian Sartika, saya berasal dari Grobogan. Mungkin bisa dilanjut simaknya. Nama saya Vina dari Batam. Saya Dima dari Malaysia. Saya Tiara dari Semarang. Saya Anis Nadifa dari Purbalingga. Saya Wijayani Sari dari Pati. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita melakukan tahap berikutnya, mana kalau kita ice breaking terlebih dahulu nih. Jadi nanti ikutin saya. Jadi kalau saya bilang kepala ini nanti kita bilangnya botak, ini botak, pegangnya kepala, terus batuk, pegangnya bibir, terus batik nanti pegangnya baju. Jadi botak, batuk, batik, botak, batuk, batik. Nah, kita coba terlebih dahulu nih. Batuk, batik, botak, botak, batik, batuk, batuk, batik, batik, botak, batik, batuk. Oke, kelihatannya udah pada fokus nih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali apa itu BKP ya. BKP itu layanan yang diberikan dalam suatu kelompok untuk membentuk dinamika kelompok. Tujuan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian agar dalam memecahkan suatu permasalahan yang kita bahas nantinya. Saya akan tanya apakah kalian di sini sudah siap untuk melakukan proses BKP? Siap. Terima kasih. Topik permasalahan yang tadi viral. Jadi topik permasalahannya yaitu tentang bullying. Kenapa saya memilih bullying? Karena bullying itu dari dulu sampai sekarang itu masih. Selanjutnya saya akan meminta pendapat kalian mengenai tentang bullying ini. Mulai dari siapa dulu nih? Ini aja dulu Mbak, baru bisa. Kan kau banyak pendapat. Banyak sini. Masalah banyak. Mbak siapa tadi? Namanya perkenalan nanti. Perkenalkan nama saya. Iya. Oh tidak. Enggak apa-apa, ketawa aja sih. Enggak apa-apa, biar enggak tegang. Dari Semarang. Iya. Pendapatnya Mbak bagaimana tentang bullying? Pendapat saya terkait bullying itu ya sebenarnya bullying itu kan termasuk apa ya, sifat yang tidak baik ya, perilaku yang tidak baik untuk dicontoh juga untuk dilakukan kepada teman, tapi banyaknya dan maraknya pelajar ataupun mahasiswa melakukan bullying tersebut.
contohnya di rumah maupun di pertemanan ataupun di sekitar kehidupan pasti ada. Itu sih. Tapi itu lebih mengarah ke bullying verbal atau bullying fisik gitu Pak? Banyak. Verbal ya? Tetap Verbal ya? iya. Kalau aku ya, Iya. dulu kan yang mau gendut ya, Oh, iya. jelek gitu. Kayak kalau orang gendut kenapa nggak mau berteman sama kita? Sebenarnya kayak gini yang saya contohnya. Kita kan naik motor kayak mau ke kerja kelompok gitu Iya. ya, kan harus bajingan gitu. Pasti nggak ada yang mau sama aku kenapa? Karena sama fisik gitu. Ya kita juga ya termasuk bullying. adanya ini apa namanya, kayak contohnya perkataannya kayak gini, gendut berat nggak enak begini, lepotin kan, pasti ada perkataan yang kayak gitu dan membuat orang itu lebih kayak membuat insecure. Pasti orang yang dikatakan juga kayak kepikiran kan ya, kayak tanya Mereka ngomongnya bercanda ya, tapi ya kan ke kita yang yang lain itu kayak nggak enak gitu. Kan ada hal-hal yang nggak seharusnya dibuat bercandaan. Iya. Fisik tuh apa ya, hal yang rentan gitu, nggak usah dibuat bercandaan. Mungkin itu karena kurangnya kesadaran kepada pembulinya gitu ya. aku loh sampai ikut program diet ini gitu loh mbak, sumpah nggak gara-gara dibully, kayak cuma ya udah gendut ya kenapa gitu loh. Aku sampai kayak mereka tuh kenapa terlalu pada fisik gitu loh. Tapi mbaknya berhasil diet itu dalam kurun waktu berapa sih? Oh ya cepet banget loh, kayak cuma 3 bulan bisa 3 bulan bisa. 5 plus 10 kilo aku tuh enggak. Aku tuh makannya kan pikiran, Iya. jadinya kayak males makan gitu mbak. Ini sih biar cepet urus apa, aku nggak usah makan, terus jadinya kayak kepikiran sama nggak selalu makan gitu. Tapi sakit nggak mbak? Tapi sempat sakit nggak makan? Kalau sakit jarang ya, soalnya emang fisiknya enggak, cuma ya tekanan sih. Pastinya yang terluka karena dikatanya. Sumpah gak enak banget. Ya. Mungkin dari siapa lagi nih? Itu kan Ayo. Bully kan banyak, Ya. tapi kadang tuh ada yang bully datang itu emang dari si orang yang dibully. Soal kadang tuh ada yang menjengkelkan, kayak apa ya, dia itu kayak apa ya, ditemenin tuh kayak iya mancing, ditemenin tuh nggak mau, dia ngelunjak, tapi nek dijauhin kan seolah-olah kita yang ngebully. Iya, kita niatnya nggak bully, tapi situnya kayak bully. kayak kasus dibully. Kadang tuh kasihan, tapi kok kalau iya Nggak bisa digibahin tapi Bukan kita ini bukan kita mau bully, tapi ini mau bully. kita harus pakai tangan. Jadi bisa karena faktor dianya sendiri. Iya, Iya. pasti ada mbak. Ya kita nggak mau bully tapi kita kadang jengkel. Ini dibully. Ya siapa? Bisa melanjutkan. Kenapa ya? Kata-kata Paling belum terus. Apa temennya banyak apa tuh makannya banyak dan badannya tetap kayak gitu. Oh, body shaming. Iya. Kamu suka kurang makan. Gak ada yang Kan aku nggak Oh, itu bulinya di lingkungan
lama itu nggak pulang ke Malaysia? Kemarin pulang kan kemarin Enggak diputusin pacar. Wah, beda alur nih. Ini udah buat pacar ya. Terus apa lagi? sama sih kayak Oh, dikatain. Tapi kan kamu cantik, Tis. lu sering banget dibilangnya nggak dikasih makan apa, makannya berapa kali. Ya, nanti ke rumahku aja. Nah, sama berapa sering makan? Makanya kamu minumnya banyak lemaknya. Jadi kesimpulannya itu lebih ke bullying verbal ya, atau itu body shaming, terus juga kata-katain, terus ada dari faktor diri sendiri juga yang ingin dibully, bukan karena lingkungannya. Nah, menurut teman-teman nih, apa ya saran atau solusi yang bisa digunakan diterapkan dari siapa dulu? Mungkin Nek, untuk orang-orang pembuli ya kayak sebaiknya seumpama ya emang dia nggak suka sama orang itu, ya udah kayak nggak usah mengusik orang itu dengan membuli atau apa. Kalau emang udah nggak suka ya udah diundang sendiri, daripada terus kayak ngapain ngebully gitu loh, nggak ada untungnya buat kita, malah merugiin sana. Ya, Terus bully juga kan bisa bersungguh berdiri, bisa jadi kasus besar. Jadi kayak seumpama emang kamu udah jengkel banget, apa kamu udah nggak suka banget sama dia, ya udah biar nggak ada terjadi bully gitu. Dan untuk buat korbannya ya kayak ya udah nggak usah didengerin, nggak usah apa, ya emang susah buat nggak ngedengerin apa, tapi biarin dia kayak capek. Kalau dia kan ngata-ngatain tapi nek kita diem kan dia sakit sendiri. Ya, betul. Nek kita gitu aja. Dari mbaknya mungkin. untuk yang bully juga apa ya, adanya kayak introspeksi juga gitu. Gimana ya ngomongnya? Seperti misal yang ya sebelum Membuli orang introspeksi diri dulu. Ya. Terus sudah balik atau belum. ya Oh, terus juga untuk korbannya udah nggak usah mikirin yang bully kamu, mau dia berperilaku baik ya diterima, jahat ya dibiarin aja. dari siapa lagi? Banyak. Kamu ya. Masuk dulu sih. Aku kayak pendapat kayak Mbak Tiar sih. Mending kamu aja dulu kalau mau bully ya orang lain. Oh iya. Ini sih adanya apa ya, untuk yang mungkin dari pengetahuan ya, kayak lulusan dari BK ataupun mana gitu, kayak membuat sih acara seperti penyuluhan seminar gitu terkait bullying, gimana penyebabnya, solusinya apa, nanti positif dan negatifnya nanti yang akan datang seperti apa. Oh, berarti memberikan pemahaman kepada masyarakat Iya. terkait dengan bullying gitu.
Berarti kalau di sekolah-sekolah itu bisa guru BK memberikan pemahaman atau wawasan mengenai bullying agar tidak itu korbannya tidak sampai ke depresi. Iya, lebih ditegasih lagi. Sedangkan hukum tuh aneh, ya kan, kayak korbannya rugi malah pelakunya yang nggak menyentuh diapa-apain gitu kan. Kadang juga ada tuh korban yang nggak dilindungi sama kayak pihak yang bisa berwenang gitu loh. Iya. Kayak lebih disudutkan sendiri, akhirnya dia depresi gitu. Terus akhir dari depresi itu dia bisa menyebabkan ke bunuh diri. Nah, kasus seperti itu yang lagi marak di lingkungan sekarang. sama sih karena yang bisa orang. Ya mungkin kalau untuk korbannya seumpama dibully dalam segi fisik ya, semua itu jangan dijadikan kayak apa ya, hal negatif. Jadi kayak aku gini, aku dia berujung depresi. Mending diambil sisi positifnya. Kalau emang ingin berubah menjadi lebih baik ya ambil perkataan-perkataan negatif itu buat berubah menjadi yang lebih baik, motivasi. Tapi jangan kita berubah karena orang lain, tapi kita harus berubah karena diri kita sendiri. Nah, jadi ya tadi kesimpulannya yaitu orang dari pembuli itu kita harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita membuli. Nah, karena setiap orang itu kan berbeda, entah dari psikis atau fisiknya, itu bukan dijadikan sebagai tolak ukur untuk kita membuli gitu ya. Untuk korbannya ya benar apa yang dikatakan Mbaknya tadi, jangan diambil kayak apa ya, jangan diambil sisi negatifnya gitu ya. Terus kita lebih jangan selalu mendengarkan perkataan negatif dari orang lain yang bisa berujung kepada tekanan mental kayak gitu ya. Mungkin itu saja. Di sini saya akan memberikan Aisyah, nanti teman-teman diminta untuk pengisian atas bukunya nanti 5 menit ya. Ini ada yang beban, ada yang menolak. Ya pengen pensil. Mbaknya gigal ya? Teman-teman juga gigal tadi yang di sana tadi.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi lesson-nya. Mungkin kita akan relaksasi nih, biar gak tegang. Kita meditasi aja, tarik nafas aja ya. Pejamkan matanya. Pejamkan mata dari sekarang, terus nanti dalam hitungan dalam hitungan 1 sampai 3 nanti kita tarik nafas, terus tahan, terus pejamkan mata kalian. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi, tahan, ulang lagi, tarik nafas, menit. Pesan-pesan apa yang teman-teman dapatkan setelah melakukan KP pada siang hari ini? Untuk pesan-pesannya ini lebih bermanfaat, terus ya nanti nggak tergantung lagi ya. Senang karena ya kita bisa saling mengungkapkan pendapat, jadi ya biar semoga kedepannya ntar bermanfaat bagi banyak orang, tetap selesai biar tidak terus beranak lagi. Semoga program ini juga berlanjut ke masyarakat sejak dini. Kalau saya sih lebih lega ya bisa melakukan umur ya. Semoga ini bisa melanjutkan program ini. Oke, senang motivasi. Sama, jawabannya sudah dijawab. Dan semoga untuk kasus bullying cepat selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kita selanjutnya akan
PKP lanjutan. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang akan kita lakukan ke depan? Ya, itu saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia hadir dan bersedia mengeluarkan pendapatnya, memberi saran atas PKP pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kita kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Kegiatan pada siang ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.